Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang penuh berkah ini, pertama kita awali dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah salah satu tempat yang kita berharap kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah bulan depan adalah musim liburan anak-anak sekolah. Di bulan depan anak-anak sekolah memasuki waktu liburan yang mulai beberapa waktu yang lalu sudah banyak orang merencanakan untuk liburan. Sekolah-sekolah mengadakan liburan, rekreasi, atau mungkin ada keluarga-keluarga kita yang merencanakan untuk liburan, rekreasi. Maka bab ini menjadi penting buat kita agar seluruh aktivitas dalam kehidupan kita ini tidak sekedar aktivitas bernilai duniawi, tetapi aktivitas yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, karena sesuatu yang hukumnya mubah itu bisa jadi berpahala kalau kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan liburan keluarga, rekreasi keluarga, jalan-jalan keluarga adalah bagian dari kita
memenuhi hak-hak keluarga kita. Salah satunya misalnya Nabi SAW berpesan, Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Jadi Nabi kita SAW menyampaikan, bagi kita seorang muslim itu ada hak Rabb kita, artinya kewajiban kita kepada Allah, beribadah, sholat, zikir, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dalam diri kita secara pribadi juga ada hak yang wajib kita tunaikan. Menjaga kesehatan tubuh, tidak merusak diri sendiri. Dan yang ketiga, yang kita berkeluarga, yang kita berumah tangga, seorang suami bersama istri, istri hidup bersama suami, juga orang tua hidup bersama anak-anaknya, keluarganya ada hak yang wajib ditunaikan. Maka Nabi kita SAW sampaikan, penuhilah masing-masing hak tersebut. Jangan sampai seseorang hanya tekun beribadah kepada Allah, sholat, baca Quran, puasa, dan lain-lain, tetapi dia melupakan hak dirinya. Misalnya dia tidak olahraga sampai sakit, dia tidak jaga kesehatan sampai sakit. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Begitu pula jangan sampai seseorang hanya tekun beribadah berhari-hari, tetapi dia mengabaikan hak keluarganya, hak istri, hak anak-anak. Hadis ini terkait dengan kisah Abu Dzar, yang dia tekun beribadah kepada Allah, tapi dia melupakan hak istrinya. Maka Nabi SAW menyampaikan, menasihati agar seluruh hak-hak yang wajib kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Rasulullah SAW itu juga bermain-main dengan Aisyah. Rasulullah di samping beribadah kepada Allah, orang yang paling bertakwa, yang sholatnya terbaik, puasanya terbaik, beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat, annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qalat fasabaqtuhu ala rijlayya falamma hamaltu al-lahma sabaqatuhu fasabaquni faqala hadhihi bitilkas sabaqah. Ia pernah bersama Nabi SAW, Aisyah, dalam sebuah safar. Aisyah pernah safar bersama Nabi SAW. Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau. Lomba lari dengan suaminya. Jadi sang istri lomba lari dengan suami.
Dan Aisyah mengalahkan Nabi SAW. Tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasulullah SAW. Namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi SAW bersabda, ini balasan untuk kekalahanku dahulu. Jadi walaupun Nabi itu kita kenal, ya, sholatnya, kita contoh puasanya, kita ikuti perintahnya, kita laksanakan nasihatnya dalam ibadah-ibadah mahdhah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan contoh bagaimana hidup bersama istri, bersama keluarganya. Salah satunya bayangkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lomba lari dengan istrinya, Aisyah. Usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bukan muda lagi, Ya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini artinya Nabi itu memberikan hak keluarganya dengan baik. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, riwayat menyampaikan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi wa ana anzuru ila habasya yal'abuna fil masjid hatta akuna ana alladhi as'am faqduru qadarul jariyah al-hadithas sinni al-harisah ala lahwi. Aku melihat Nabi SAW menutupi pandanganku dengan pakaiannya. Jadi Aisyah itu melihat orang-orang Habasyah sedang bermain-main di masjid. Orang Habasyah bermain-main di masjid. Nabi nutupi mata pandangan Aisyah, sementara beliau ingin lihat. Sampai kemudian aku sendiri yang merasa puas, karenanya sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda. Jadi seorang istri yang masih muda, suami yang umurnya sudah lanjut, tetap memberikan hak kepada keluarganya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh penting, contoh luar biasa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang ibadahnya paling luar biasa pun tetap memberikan hak kepada keluarganya. Ya. Salah satunya dicontohkan di sini adalah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika kita nanti misalnya punya agenda, punya acara liburan bersama keluarga sebagai sebuah hak keluarga kita, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan agar ketika kita rekreasi liburan bersama keluarga itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jamaah rahimahumullah, ada beberapa tip liburan keluarga muslim. Ya. Pertama, disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, tetap memperhatikan waktu sholat. Yang ketiga, harus mempelajari fikih safar. Mencari makanan yang halal. Tetap memperhatikan aturan syariat. Misalnya jangan bermudah-mudahan membuka aurat. Perhatikan teman yang membersamai saat berliburan, yaitu teman yang senantiasa mengajak untuk ibadah dan menjauhi maksiat. Manfaatkan waktu dengan baik,
Walaupun safar, tetaplah menjaga zikir pagi dan petang, serta amalan-amalan soleh lainnya. Perhatikan waktu cuti, yang pegawai negeri misalnya, jangan sampai berlebih-lebihan, sampai masa cuti itu melewati batas. Ya, misalnya, banyak bersabar dan tahan emosi karena waktu liburan akan banyak berinteraksi dengan orang dengan berbagai macam karakter. Yang pertama, sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kaidahnya, itu liburan, rekreasi keluarga itu menyesuaikan dengan kemampuan fisik, termasuk kemampuan finansial. Ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, sesuai kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi, sesuatu yang misalnya hukumnya wajib saja, kita diperintahkan untuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan. Puasa Ramadan bagi yang sakit ya, ada keringanan. Bagi orang lanjut usia juga ada kemudahan. Bagi orang hamil ada pilihan. Puasa Ramadan yang wajib sesuai dengan kemampuan. Sholat berdiri, nggak mampu dengan jalan duduk, nggak kuat dengan berbaring. Wajib hukumnya pun harus menyesuaikan kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri berlebih-lebihan sehingga menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah adalah yang demikian. Artinya secukupnya, tidak berlebihan, tidak boros, juga tidak kikir, itu yang terbaik. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin rekreasi, ingin liburan, hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Jangan sampai misalnya memaksakan diri berliburan, menghabiskan harta yang banyak, kemudian kebutuhan misalnya semester berikutnya anaknya untuk sekolah, tidak bisa dibayarkan. Jangan sampai terjadi. Ya. Sampai hutang-hutang, sampai pinjam sana sini, ya. Dan yang memberatkan itu dilarang. Bayangkan, orang liburan rekreasi itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang mubah itu dengan jalan berhutang. Ya. Di luar kemampuan. Ya. Karena kadang-kadang orang itu hanya pengen
dilihat sebagai orang yang mampu, ingin dapat validasi dari manusia, melakukan perkara-perkara yang sesungguhnya di luar kemampuannya. Ya. Rahimahullah. Salah satu contoh yang nyata, ya, Bapak Ibu, orang ketika hari ini banyak pesta pernikahan, ya, ini terjadi utang demi pesta nikah. Dan surveinya, Bapak Ibu, 67% orang resepsi itu hutang. 67% itu resepsinya hutang. Itu fenomena penelitian terakhir begitu. Berlebih-lebihan dengan jalan hutang. Padahal perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulim walau bi syatin. Silakan mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi sesuai kemampuan. Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan sampai hutang. Sampai hutang. Ya. Curhat pengantin baru stres, lunasi pinjaman 132 juta gegara gelar pernikahan mewah. Nah, jadi ini fenomenal luar biasa, Bapak. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Ingin validasi sehari, lalu stres bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun. Kalau ada kemampuan, nggak masalah. Punya uang nggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sesudah pesta sehari, senang, gembira, bahagia, kemudian bertahun-tahun stres. Nah, begitu pula jamaah rahimahumullah, ketika kita ini liburan sehari, pengen senang-senang, pengen bahagia, jangan sampai sesudah itu kemudian pulang jadi orang stres. Ya, mikir hutang, mikir pinjaman, mikir beban. Ya. Ini dilarang di dalam agama kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Seorang muslim tidak boleh berlebihan dalam urusan yang mubah sampai menimbulkan masalah yang jauh lebih besar madorotnya. Bayangkan urusan puasa Ramadan, urusan sholat pun sesuai dengan kemampuan, padahal itu wajib. Apalagi urusan-urusan yang mubah, ya, urusan-urusan yang sederhana. Ya. Karena seringkali kita ini hanya ingin validasi dari orang lain. Ya. Ingin dipuji, ingin dinilai oleh orang lain. Seringkali begitu. Ya. Sebagaimana ya, saya punya teman kepala desa, orang yang sederhana, Masya Allah sederhana. Dia sampaikan bila mau mantu, ini sederhana. Tapi karena tekanan keluarga, omongan saudara, ya, itu akhirnya memaksa diri mengadakan acara secara besar-besaran. Untungnya beliau punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, mesti hutang sana sini. Itu jadi problem, jadi masalah berat. Maka Bapak Ibu, contohnya hari ini di kantor saya, sekarang program saya dengan teman-teman saya sampaikan, edukasi masyarakat bagaimana menghindari nikah dengan bermewah-mewah melebihi batas kemampuan. Jadi sekarang di IG KUA saya itu bagaimana nikah sederhana, bagaimana mengarahkan orang untuk nikah kantor supaya nggak bayar.
Aneka kantor itu sebenarnya sederhana, Pak. Di kantor nggak bayar, ya, mengurangi biaya, ya. Dan di kantor saya itu nikah kantor sekarang itu hampir 40%. 40%. Saya lihat di tempat yang lain, Kabupaten Malang itu, nikah kantor itu maksimal 5-10%. Saya tanya teman saya Kabupaten Malang, itu nikah kantor itu maksimal 5-10%. Di tempat saya 40%. Kemarin ada mahasiswa dari mana, dari UIN apa ada Unisma itu, ingin peneliti di kantor saya, tren menikah di kantor. Nah, jadi tren menikah di kantor sekarang Gen Z itu semakin luar biasa. Dan mereka mikir, Pak, banyak yang mulai realistis dengan kehidupan sekarang, melihat problem-problem yang besar, media sosial yang luas itu, akhirnya mereka milih nikah di kantor, ya, nikah sederhana. Daripada duit misalnya 100-200 juta untuk pesta, mendingan untuk biaya rumah tangga hidup sesudahnya. Nah, maka hal-hal begini sederhana, tapi kalau nggak dipahami kadang-kadang jadi persoalan besar bagi orang berumah tangga. Ya. Kalau mampu nggak masalah, kalau ada uang lebih nggak persoalan. Tapi kalau kemudian kemampuannya terbatas, kemudian memaksa diri di luar kemampuan, sampai hutang, sampai jual sana sini, kemudian jaminkan tanahnya, jaminkan rumahnya, waliyatubillah. Karena rata-rata kemudian hari ini tidak semua orang, mohon maaf dalam tanda kutip, itu bisa balik modal. Begitu. Ya. Sekarang orang begitu, Pak, mikirnya balik modal. Kayak orang bisnis sekarang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka dalam urusan liburan, rekreasi, jalan-jalan, keluarga itu juga begitu. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Berikutnya adalah ya, perhatikan waktu sholat. Ya, memperhatikan waktu sholatnya. Ya. Jadi liburan harus tetap memperhatikan ibadah paling penting di dalam agama kita, yaitu sholat. Ya. Rukun Islam 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, zakat, sama haji. Syahadat itu cukup diucapkan selesai. Haji bagi yang punya kemampuan, zakat bagi yang kaya, Ramadan bepergian ada keringanan, sakit ada kemudahan, orang tua ada solusi. Tapi sholat nggak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Ya. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Maka harus sangat memperhatikan waktu sholatnya. Karena ini urusan sangat penting di dalam agama kita. Ya. Sampai Nabi kita SAW menyampaikan, la yatawadda'u rajulun muslim fayuhsinu wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya, lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Jadi kalau kita kemudian menjaga sholat kita sampai ketika safar, bepergian, liburan, rekreasi tetap sholat, kalau ada dosa-dosa di antara sholat itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pentingnya menjaga sholatnya. Dan karena itu, kalau kita mau rekreasi, misalnya,
Harus juga dilihat kira-kira di situ ada enggak masjid musola, atau adakah tempat kita untuk bisa sholat. Atau kalau ada di antara kita Bapak Ibu mengelola tempat rekreasi, harus berusaha menyediakan tempat untuk sholat. Dan masjid itu harus ramah orang-orang musafir. Saya kapan hari itu Bapak Ibu, dengan keluarga saya, anak saya, istri saya itu ke pantai selatan, Malang Selatan. Sampai di sana, ke masjid, karena baru datang, pengen istirahat, layek-layek. Sama takmirnya suruh keluar. Saya pengen layek di masjid, barusan datang, berjalan jauh dari Batu ke sana itu kira-kira 3 jam. 2-3 jam, pengen istirahat sebentar. Kuasal, nyupir. Pak, nggak boleh tiduran di sini, Pak. Keluar. Jadi kalau suatu saat kita ngelola begitu, harus ramah dengan sama. Ya, maka Bapak Ibu, sholat itu harus dilakukan, walaupun rekreasi, ya, walaupun jalan-jalan. Luar biasa Pak. Dengan keluarga itu di tempat jauh, tetap sholat, tetap ibadah, itu Masya Allah, sangat indah Pak. Menyenangkan, membahagiakan. Ya. Ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Sampai ketika kita jalan-jalan rekreasi. Ya. Maka perhatikan waktu sholat ketika kita rekreasi. Harus ada penjadwalan yang jelas. Ya. Bayangkan. Tetap sholat Masya Allah. Ini penting Pak. Ya. Kalau anak kita mau jalan-jalan, diingatkan jangan lupa sholatnya. Ya. Anak kita rekreasi dengan teman-teman sekolahnya, diingatkan jangan sampai lupa sholatnya. Nah, itu. Walaupun kemudian bermalam, menyiapkan untuk bisa sholat. Ya. Maka bawa alat sholat, bawa tikar. Ya. Bagaimana tetap bisa sholat. Jangan sampai kemudian melupakan sholat. Ya. Karena banyak orang ketika kemudian rekreasi, dia tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, jamaah rahimakumullah adalah pelajari fikih safar. Jadi kalau kita rekreasi itu kita biasanya safar, tempatnya agak jauh. Orang Batu pengen ke Malang Selatan, orang Malang Selatan pengen ke Batu. Itu sebenarnya orang Batu pengen lihat indahnya Surabaya, orang Surabaya pengen ke Batu. Itu muter-muter. Ya. Maka harus paham fikih safar. Ya, misalnya doa safar, Bapak Ibu. Ya. Harus tahu bagaimana doa sebelum kita bepergian jauh. Beda doa kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada doa naik kendaraan, apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa safar. Nah, caranya apa loh? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi 'anna budahu. Allahumma antas sakhibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa qafatil mandor wa su'il mukallif fil mali wa ahli. Ayo. Ini doa kalau jangan mau safar. Ya, kalau jangan mau bepergian. Beberapa orang Bapak Ibu yang punya mobil itu biasanya doa ini ditempel di salah satu sisi mobil itu. Nah, jadi kalau mau safar dibuka tulisannya, dibaca baru berangkat. Atau Bapak Ibu sekarang kalau pegang HP semua juga buka HP.
googling doa safar. Nah, sebelum berangkat itu baca doa ini. Ini penting buat ketika kita mau safar. Karena safar itu perjalanan berat. Ya, bepergian itu perjalanan yang sangat berat. Maka berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, keselamatan, penjagaan dari Allah selama kita safar. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di tengah jalan ketika kita sedang safar. Ya. Karena kadang-kadang musibah terjadi ketika sedang safar, sedang rekreasi, sedang jalan-jalan. Entah kemudian kadang-kadang kesasar, tersesat walaupun pakai Google Map. Ya. Karena Google Map tidak selalu benar, kadang-kadang jalannya nggak karu-karuan gitu. Iya, ada jalan yang enak dilewatkan, jalan sempit kita nggak tahu, pokoknya ngikuti Google. Maka berdoa kepada Allah itu menjadi penting. Ya, ya termasuk Bapak Ibu ya, harus ngerti kapan disebut safar, ya, kapan disebut mukim, kapan boleh jamak, kapan boleh jamak qashar, bagaimana jamak takdim, bagaimana jamak takhir. Kira-kira kalau kita berangkat safar itu baiknya jamak takdim atau takhir. Ya. Bagaimana bersuci, bagaimana tayamum, ya. Harus paham semua. Bagaimana cara sholat di kendaraan, bagaimana nanti kalau misalnya kita naik kereta api. Ya. Ini fikih safar harus dipahami. Ya, harus dimengerti. Dan karena itu semuanya perlu belajar. Ya, Bapak. Kemudian cari makanan yang halal. Ya, cari makanan yang halal. Ya. Karena kita safar itu banyak di antara kita safar sekarang itu nggak kayak orang dulu. Dulu orang safar bawa bekal. Istilah orang Jawa bawa bontot. Iya, Pak. Dulu sampai dibungkus daun pisang. Gitu. Sekarang orang malu banget gitu. Rata-rata cari warung gitu kan. Nah, gitu. Maka harus hati-hati ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Salah satunya Bapak Ibu, ini loh, kuliner non halal di Solo. Ya. Ayam goreng widuran ternyata pakai minyak babi. Ya. Maka harus hati-hati, kalau kita ke warung harus hati-hati. Harus ngecek, harus tahu ini warung halal apa tidak. Ya. Di tempat-tempat yang kita asing kita harus tahu ini halal apa tidak, harus paham. Apalagi kalau penjenengan misalnya ke rekreasi di mana? Pulau Bali. Oh, itu lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Ya. Harus memastikan warungnya halal. Ya. Karena saya pernah tinggal di Bali 2 tahun loh. Itu pernah jadi tinggal di Bali 2 tahun. Ini saya tahu persis berapa beratnya hidup di Pulau Bali, itu luar biasa berat. Ya, salah satunya urusan makan itu. Kalau enggak paham itu bisa keliru. Oh, di sana hampir warung itu isinya babi semua. Ya, babi semua. Ya, waliyadzubillah. Maka harus paham bagaimana cari makanan yang halal. Jangan hanya karena rame, karena kelihatan bagus, kemudian kita keburu-buru membeli. Ya, maka Bapak Ibu, halal itu menjadi penting buat kita. Halal itu menjadi penting. Ya, karena itu hari ini di Indonesia programnya adalah sertifikasi halal. Dan kita harus pastikan bahwa makanan kita itu halal. Ya, jangan sampai ada yang haram yang masuk di dalam tubuh kita. Ya,
Kemudian yang berikutnya adalah tetap memperhatikan aturan syariat, misalnya jangan bermudah-mudahan membuka aurat. Ya, jangan bermudah-mudahan membuka aurat. Ya, termasuk juga ketika rekreasi itu juga harus memastikan tempat yang dituju itu tidak memudahkan kita untuk jatuh kepada dosa maksiat. Bapak Ibu, saya itu nggak rekomendasikan orang rekreasi ke Bali. Sama sekali, Pak. Karena saya tinggal di sana, saya tahu persis. Nggak rekomendasikan orang rekreasi ke Bali. Na'udzubillah min dzalik. Orang Bali kan mesti tujuannya Sanur, Kute, gitu kan. Itu yang dikenal orang sedunia Bali dia dua itu. Kalau ke Bali nggak ke Sanur Kuto itu belum kembali gitu. Sama dengan mana itu yang ada NTB mana itu Lombok itu. Ada pantai yang Allah. Tempat orang telanjang dia. Nah, itu kan sebagai kita muslim mustahil kita muslim kemudian punya pikiran ke sana itu enggak masuk akal gitu. Enggak masuk akal, Pak. Mau ngapain ke sana kan begitu. Ya. Maka enggak boleh begini nih, enggak boleh. Ya, jelas ke sana pasti akan jatuh kepada dosa. Maka dilarang, ya Bapak Ibu. Maka tetap menjaga aurat. Ya. Kalau kita ke pantai sama Bapak Ibu, walaupun ke pantai harus tetap jaga aurat. Enggak kadang-kadang itu orang ke pantai itu. Oh, pantai kemudian pakaian perempuannya itu roknya diangkat, ya Allah. Itu jangan sampai terjadi, tidak boleh. Ya tetap jaga aurat dengan baik. Jangankan orang Bapak Ibu, jangankan orang rekreasi, orang haji itu, ibu haji itu kalau di tanah suci itu yo pakaiannya kadang-kadang sembarangan itu, ya Allah. Ke kamar mandi kadang-kadang, ya Allah, ibu-ibunya itu. Ada begitu, enggak menutup aurat dengan baik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tetap harus diperhatikan aturan-aturan syariat ketika kita ini liburan kemanapun. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah perhatikan teman yang membersamai saat berlibur, yaitu teman yang senantiasa mengajak untuk ibadah dan menjauhi maksiat. Karena kadang-kadang kita liburan itu keluarga, kita ngajak keluarga, kadang-kadang liburan sekampung itu ada banyak keluarga. Ya. Maka harus dipastikan bahwa memperhatikan teman yang akan membersamai kita saat liburan. Dan kita juga harus punya adab kepada orang lain. Ya. Saya kemarin ke Pantai Selatan sama keluarga itu. Akhirnya nggak nyaman, Pak. Di sana dari tempat di kanan ada orang pakai sound besar. Baru duduk di sini orang datang pakai sound besar sebelah kiri saya. Aduh, ini nggak bisa ngapain. Aku di sana cuma 2 jam kemudian pulang, Pak. Jadi pengennya sampai besok bermalam gitu. Sudah saya siapkan tikar, siapkan macam-macam perbekalan gitu ya. 2 jam kemudian pulang. Nggak nyaman gitu kan. Wah ini soundnya, wah suaranya gembelger gitu, kayak sound horor gitu. Allah. Ini harus diperhatikan. Maka ketika kita mau berangkat misalnya rombongan perumahan, rombongan kampung gitu ya. Juga dari awal diingatkan, ini kira-kira nanti ke sana acaranya apa, bagaimana, jangan sampai kemudian mengganggu yang lain. Saya pernah ke Kenjeran, Pak. Sama keluarga saya, silaturahim ke saudara di Surabaya, diajak ke Kenjeran. Di Kenjeran itu ada ini, Pak, orang main sound dangdutan.
Kemudian habis dia nyanyi itu dia bawa apa ini? Omplung untuk minta apa ini? Taweran. Iya. Kewaras banget suaranya, Pak. Kewaras banget. Ya. Ngomong saya dengan keluarga nggak bisa. Lalu saya bilang, saya mikir ini orang ini kan intinya dia cari ini, cari duit ya. Tak parah nih Pak. Pak minta tolong ya, berhenti dulu 1 jam, tak kasih 100.000 rupiah, nggak usah nyanyi. Saya bilang nggak usah nyanyi, diam saja 1 jam, tapi itu silakan. Mau Pak, tak kasih duit karena dia. Sampai segitunya. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Jadi teman itu punya pengaruh luar biasa ya. Teman itu punya pengaruh luar biasa. Ya, karena Bapak Ibu, ini pentingnya teman di perjalanan itu ya. Pentingnya teman yang bersama-sama dengan kita. Ya, apalagi teman ketika rekreasi, ketika jalan-jalan. Ya, maka Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri beliau mengatakan pertemanan memberikan pengaruh dalam memperbaiki keadaan seseorang dan merusaknya. Apalagi rekreasi. Rekreasi itu punya pengaruh luar biasa. Ya. Kalau temannya nggak sholat, biasanya dia sholat di rumah karena temannya akhirnya nggak sholat. Gara-gara teman di perjalanan. Ya. Dan orang itu Bapak Ibu Allah akan kelihatan nyata sifat itu salah satunya ketika safar. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kalau kamu ingin tahu sifat asli seseorang, lihatlah saat dia safar. Itu aslinya akan kelihatan. Kalau dia ketika safar tetap sholat, dia insya Allah baik. Tapi kalau dia di rumah sholat, belum tentu ketika safar dia sholat. Maka lihat orang ketika safar, dan safar itu salah satu ciri orang akan nampak jelas. Ya, Bapak rahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya teman yang buruk itu. Ya. Terkadang banyak pemuda merasa malu disebut kuper. Padahal kalau kurang pergaulan dengan orang buruk itu baik. Ya. Kuper dengan orang buruk itu baik. Ya, maka jaga pergaulan teman perjalanan ketika kita safar. Ya. Berikutnya adalah memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun safar tetaplah menjaga zikir pagi dan petang serta amalan-amalan soleh lainnya. Ya, zikir pagi petang tetap dijaga. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, Bapak Ibu, karena itu kalau jangan ada mobil, di mobil diusahakan ada buku zikir pagi petang. Kecil kan? Sehingga mengingatkan kita untuk zikir pagi petang. Ya. Jangan sampai kemudian terlalaikan ketika kita safar. Ya, karena 2 nikmat yang seringkali kita lalai, seringkali kita tertipu. 1 adalah nikmat sehat, 2 waktu luang. Ya. Termasuk di mobil, Bapak Ibu. Bagaimana yang dinikmati itu sesuatu yang baik. Jangan sampai musik-musik yang naudzubillah ya, merusak iman. Jangan sampai suara-suara yang merusak iman. Ya. Maka di mobil, di kendaraan kita itu disiapkan sesuatu yang bisa kita nikmati tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka zikir ya itu tetap dijaga ketika kita sedang safar. Ya. Kemudian berikutnya jamaah rahmah adalah perhatikan waktu cuti, jangan sampai melebihi masa cuti. Ya. Jadi kalau yang bekerja di orang lain harus tahu cutinya. Ya, harus tahu cutinya. Jangan sampai kemudian cutinya 2 hari, liburannya 3 hari. Ya, nggak boleh. Ya, itu dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya. Jadi
harus memenuhi akad-akad yang telah disepakati ketika kita bekerja di tempat tertentu. Ya, kalau cutinya setahun 12 hari ya dimanage bagaimana kita bisa manfaatkan waktu 12 hari untuk keluarga. Ya. Sama rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah banyak bersabar dan tahan emosi karena waktu liburan akan banyak berinteraksi dengan orang dengan berbagai macam karakter. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Nabi sampaikan safar itu qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Kenapa? Seseorang akan terhalang dari makan, minum, dan tidurnya, maka bila seseorang telah menunaikan maksud safarnya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya, segera pulang. Jadi safar itu bagian dari azab. Maka kalau bepergian harus hati-hati. Misalnya Bapak Ibu, dari perjalanan ke Malang Selatan. Berjalan sudah setengah jam, anak minta ke toilet. Ya, ingin ke toilet. Udah selesai anak, baru 10 menit yang lain rebel. Ingin ke toilet juga. Kapan ngomong? Enggak, tadi ngomong gitu. Anak terus kemudian ke toilet. Kemudian 20 menit lagi istri pengen. Karena misalnya itu gegeran. Jadi bertengkar gara-gara urusan-urusan begitu. Karena kalau kita bersama banyak orang, itu persoalannya jauh lebih besar. Ya, semakin banyak rombongan itu, masalahnya semakin banyak gitu. Nah, maka berhati-hati ya ketika kita safar. Dari awal harus diingatkan, dinasehati, harus bersabar ketika sedang safar. Ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bepergian dari awal diingatkan, dinasehati, disampaikan tentang rencana awal kayak apa, perjalanannya bagaimana, kegiatannya seperti apa, nanti pulangnya kapan. Nanti kalau ada masalah bagaimana menyikapinya, kalau ada problem bagaimana menyelesaikannya, semuanya harus dijelaskan dari awal, jangan sampai nanti terjadi problem di tengah perjalanan. Ya. Maka Bapak Ibu, Nabi menyampaikan al-mukmin, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Bersabar, ya, bisa bersikap bijak. Ya. Kalau di jalan nggak cocok, di rekreasi nggak cocok, ya sudah pindah ke tempat yang lain, cari tempat yang aman. Kalau nggak bisa menahan diri, jangan sampai jadi persoalan yang menimbulkan madarat jauh lebih besar. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, terakhir dari safar itu perjalanan berat, maka dalam salah satu nasihatnya Ibnu Hajar menyampaikan tentang safar, wa annahu laisa lahu dawaun illa sur'atas sair. Tidak ada obat solusi dari sulitnya safar selain mempercepat dalam melakukan perjalanan pulang. Jadi kalau selesai segera pulang. Ya. Jangan sampai nanti menunda-nunda malah timbul madarat jauh lebih besar. Ya, maka Bapak Ibu Allah, ini pentingnya adab-adab ketika kita mau berliburan, agar liburan itu membawa kebaikan buat keluarga. Sehingga dari awal keluarga kita di briefing, dinasihati, dikasih tahu tentang rencana
kita berliburan karena insya Allah bulan Desember akan banyak orang liburan. Termasuk keluarga kami, Pak. Keluarga kami itu, keluarga besar kami 10 saudara, itu sama, Pak. Nanti Desember sudah rencana rekreasi. Berapa orang yang diajak, berapa hari, nginapnya di mana, acaranya apa saja, itu dijelaskan semua. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.